Shalom bagi semua. Kita memperingati kenaikan Yesus ke surga atau terangkatnya Yesus ke surga. Ini sebenarnya momen yang sangat penting, tapi seringkali diabaikan. Kita beribadah karena tanggal merah. Tapi kita tidak mengerti apa arti keterangkatan ini, Tuhan ke surga. Saudaraku, simak baik-baik. Kenaikan adalah absennya Yesus secara individu atau pribadi. Kenaikan itu adalah absennya Kristus Yesus sebagai individu atau pribadi di dunia. Tapi kehadirannya diperbesar melalui pribadi Roh Kudus. Kehadirannya justru diperbesar melalui pribadi Roh Kudus. Jika dia tidak kembali ke surga, Roh Kudus tidak turun menuntun orang ke dia. Jika, sekali lagi saya ulang, jika dia tidak kembali ke surga, Roh Kudus tidak turun menuntun orang ke dia yang di surga. Saudaraku, dari etimologi bahasa Indonesia, kata ascension sebenarnya lebih baik diterjemahkan keterangkatan dibanding kenaikan. Saya pikir lebih baik diterjemahkan keterangkatan dibanding kenaikan. Istilah kenaikan cenderung menunjuk pada perubahan posisi atau lokasi. Perubahan posisi atau lokasi. Tapi pengangkatan itu bicara sesuatu yang lebih dalam. Lebih dalam. Yaitu perubahan status, perubahan relasi terhadap kita. Perubahan relasi Yesus terhadap kita. Kalau sekedar kenaikan, itu saya ulang sekali lagi cenderung menunjuk pada perubahan posisi atau lokasi. Ya tadinya di bumi sekarang jadi di surga. Kenapa? Dia naik ke surga. Jadi lebih condong pada perubahan posisi atau lokasi. Tapi kalau kata pengangkatan itu jauh lebih dalam lagi. Yaitu perubahan status atau relasi terhadap kita. Status kembalinya dia kepada keilahiannya. Status kembalinya dia kepada keilahiannya. Saya mungkin kasih sedikit contoh ya, sedikit contoh. Misalnya saya lagi jalan-jalan ke Istana Negara. Misalnya saya lagi jalan-jalan diundang masuk ke sana. Tiba-tiba saya dapat kesempatan untuk duduk di kursi presiden. Saya duduk di kursi presiden. Saya tanya sama saudara, itu apakah saya sudah jadi presiden? Apakah saya jadi presiden? Itu cuma posisi aja. Posisi atau saya saat itu duduk di kursi presiden. Tapi kalau pengangkatan, saya diangkat, status saya diangkat, saya sebagai seorang presiden. Itu pengangkatan. Bisa paham nggak? Ngerti nggak kira-kira? Nah, begitu saya jadi presiden, relasi saya sama saudara pasti akan berubah. Kenapa? Dulu saudara manggil saya kakak, manggil saya Pak Gem, manggil saya Koko, sekarang manggil saya Pak Pres. Pak Pres. Saudara manggil istri saya Bu Wapres. Saudara nanti manggil Rizka Kempres. Ya, jadi
begitu saya diangkat jadi presiden, status saya berubah. Relasi saya dengan saudara juga berubah. Amin. Dulu murid-murid cuman sekelompok kecil yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Justru dengan keterangkatannya, Roh Kudus turun, relasinya jadi lebih dalam. Saya ulang, relasinya jadi lebih dalam. Oke, sampai sini paham? Coba kita lihat di Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Saya yakin semua sudah tahu kalau kita ibadah keterangkatan atau kenaikan Tuhan ke surga pasti yang dibaca ini. Kisah Rasul Atau 1. Yohanes 14. Tapi kita bicara dari sisi yang berbeda. Oke? Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus ayat 7. Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, maukah sih Israel dipulihkan? Murid-murid menganggap murid-murid pada saat itu masih menganggap Yesus adalah raja orang Yahudi. Dia berharap, inilah pembebas atau Mesias versi mereka, yaitu Mesias yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Jadi otak mereka masih di hakim-hakim. Padahal Yesus ini lebih daripada itu. Membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Bukan dari perbudakan Romawi, tapi dari perbudakan dosa. Terus ayat 8. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi apa? Jauh lebih besar daripada kapasitasnya jauh lebih besar. Kalau dulu Yesus hanya menginjili di sekitar Yerusalem, Samaria sampai sekitar Israel, tapi ini kapasitasnya jauh diperbesar. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Terus 9. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke, terangkat. Terus 10. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus 11. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Iya. Kata yang dipakai di sini anabaino, pergi atau terangkat, anabaino. Pergi atau terangkat. Penggenapan apa yang di Kisah Rasul 1 ini merupakan penggenapan dari Daniel 7. Daniel 7 ayat 11 sampai 14. Daniel 7 ayat 11 sampai 14. Daniel 7 ayat 11. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. 12. Ayat 12, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ini bicara soal kehancuran kegelapan. Terus 13, lewat kuasa Roh Kudus. Terus ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Lihat, ini penggenapan.
Seperti seorang anak manusia, terus Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. dia diangkat, dibawa ke hadapannya. Terus 14. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan Lihat. sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya. Ini penggenapan dari Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Penggenapannya itu di Daniel 7. Dari Daniel 7 digenapi di Kisah Rasul 1. Sekarang kita lihat lagi, awan itu artinya kehadiran Allah. Awan berarti kehadiran Allah. Sekarang kita lihat di Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Pergi pakai kata ana baino lagi, yang artinya terangkat, aku akan terangkat, pergi. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus nggak mau disentuh? Kenapa Yesus nggak mau? Jangan pegangin aku katanya. Hah? Iya, kalau bacanya begitu. Maksudnya apa? Kenapa? Apakah tabu? Kalau tabu, kenapa Yesus suruh Thomas untuk pegang lubangnya? Ini bukan berarti tabu. Tahu artinya? Nggak tahu? Nggak tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu banget? Artinya belajar. Jangan mempertahankan hal-hal yang kelihatan. Saya ulang sekali lagi. Saudara, kalau jangan belajar memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Karena yang tidak kelihatan, yaitu kehadiran Allah, malah dapat dilipat gandakan. Apa yang kita nggak bisa lihat, mata kita yang nggak bisa lihat, justru di situ kehadiran Allah malah bisa dilipat gandakan. Makanya Tuhan bilang, jangan pegangin aku. Kenapa? Kamu masih memperhatikan yang kelihatan. Biarkan aku pergi. Kenapa? Karena ketika aku pergi, aku akan melipat gandakan kehadiranku. Saya jadi mau kasih contoh satu nih. Contoh biar ngerti ya. Iya lupa. Oke. Contoh gini. Tahun berapa ya Jokowi itu jadi gubernur DKI dan kemudian dia mau nyapres jadi presiden. Saya lupa tahun berapa. Berapa? Ya pokoknya belas-belas lah. Pokoknya belas-belas. Jadi begitu Jokowi mau nyapres, saya ingat ada satu perkataan dari beberapa orang bilang gini, jangan nyapres. Kenapa? Karena Jakarta perlu dibenahi lebih dulu. Kenapa? Karena kinerjanya baik. Kinerjanya waktu itu masyarakat merasa puas, masyarakat DKI merasa puas. Akhirnya dia bilang masyarakat beberapa orang masyarakat DKI bilang jangan nyapres. DKI masih perlu. DKI masih perlu. Tapi Jokowi bilang gini, justru ketika saya jadi presiden, kapasitas saya untuk memperbaiki bukan hanya DKI, tapi seluruh Indonesia itu jauh lebih besar. Kira-kira bisa nanggep gak? Waktu Tuhan dipegang, Tuhan bilang, jangan pegangin aku. Ya, jadi seperti saya kasih contoh tadi seperti Jokowi. Ketika aku mau nyapres, ketika aku jadi presiden, justru kapasitas untuk memperbaiki negeri ini bukan hanya DKI,
itu jauh lebih besar. Hari ini kita belajar keterangkatan Yesus ke surga dari sudut pandang surat Ibrani. Kita pandangnya dari sudut pandang surat Ibrani. Kalau saudara pelajarin benar-benar surat Ibrani, mulai dari Ibrani 1, saudara akan melihat kalau Yesus itu jauh lebih besar dari Musa, jauh lebih besar dari Abraham, jauh lebih besar dari para nabi. Yesus itu jauh lebih besar, dan surat Ibrani itu menekankan itu. Makanya di Ibrani 2 dia lebih besar daripada Musa. Dia lebih besar daripada Abraham. Di surat ini, saudara kalau pelajari benar-benar, saudara akan ketemu jawatan Yesus. Jawatan Yesus yang sempurna. Saya ulang sekali lagi, jawatan Yesus yang sempurna sebagai nabi, imam, raja. Ada nggak di seluruh Alkitab orang yang menyandang 3 jabatan ini? Ada nggak? Contoh, Daud itu raja. Daud itu nabi. Ya, dia nabi, dia raja. Tapi dia nggak bisa jadi imam. Tetap imam harus mempersembahkan korban. Dia nggak bisa. Saul mau mempersembahkan korban, ditolak Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan imam. Samuel, saudara perhatiin, Samuel itu nabi. Samuel itu imam, betul? Tapi Samuel tidak bisa jadi raja. Tapi Yesus pegang jabatan ini sebagai nabi, imam, dan raja. Saudara kalau pelajarin kitab surat Ibrani, saudara akan ketemu itu. Di Ibrani, di surat Ibrani, ada beberapa isu. Ada beberapa isu yang terbit di situ. Yang pertama, banyak sekali penderitaan orang-orang. Banyak sekali penderitaan. Saudara bisa lihat di Ibrani 10, ayat 26 sampai dengan seterusnya. Sampai 31 kalau nggak salah, atau 30. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Iya, saudara, ini saya bilang banyak sekali penderitaan. Peringatannya, kita sudah menderita, saudara dan saya sudah menderita loh. Kita banyak penderitaan. Oleh sebab itu jangan ditambahin lagi penderitaan itu dengan berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa. Terus lanjutkan ayat 27. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman. Jadi isu yang ditambahkan di sini adalah tambah saudara berdosa, tambah saudara menderita. Tambah saudara berdosa, tambah saudara menderita. Terus? Dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Iya, semua orang durhaka. Terus ayat 28. Ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. 29. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Iya. Menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan, dan menghina roh kasih karunia. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kalau saudara tidak hidup dalam takut akan Tuhan, itu sama aja, maaf saya bilang sama aja, saudara menginjak-injak roh kasih karunia. Terus ayat 30. Ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku,
Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. 31. Ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Terus Ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu. ingat ya, masa yang lalu. Kenapa masa yang lalu? Terus Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. lihat, kamu udah banyak penderitaan loh. Kamu udah banyak penderitaan waktu kamu terima terang. Kamu sudah banyak menderita. Kamu berat ngejalanin kehidupan ini. Tapi di depannya bilang, oleh sebab itu jangan ditambahkan lagi dengan dosa. Jangan dibumbui lagi dengan dosa. Sudah terlalu banyak penderitaan. Mereka dapat serangan dari bangsa Ibrani sendiri. Mereka dapat serangan dari orang-orang sekitar mereka. Yang membuat mereka sulit menjalani kekristenan. Sulit sekali menjalani kekristenan. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tapi kalau mereka berbuat dosa juga. Sampai yang menulis surat Ibrani bilang, ngeri benar kalau kamu jatuh ke tangan Allah yang hidup. Terus ayat 32, kamu terus. Ayat 33, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Lihat, kamu jadikan tontonan. Banyak orang Kristen dijadikan tontonan. Menderita. Terus Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan sedemikian. diperlakukan sedemikian. Lihat ya. Ini isunya, isu yang pertama, banyak penderitaan. Jangan dibumbui lagi dengan dosa, ditambah lagi dengan dosa yang membuat saudara dan saya tambah lagi menderita. Isu yang kedua dari surat Ibrani ini adalah di Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 dan seterusnya. Ibrani 6 ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan Coba beralih tolong simak baik-baik. Ajaran pertama tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Iya. dan dasar kepercayaan kepada Allah. Terus 2, Ibrani 6 ayat 2, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. 3, Ibrani 6 ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. lihat. Artinya apa? Saudara ngerti gak? Isu yang kedua ini. Dibilang, ayo kita jangan stop sampai di sini, jangan stop sampai di sini. Ini yang namanya, maaf saya bilang ya, doktrin elementary. Doktrin elementary. Doktrin yang kanak-kanak. Doktrin yang masih awal, kanak-kanak. Kamu jangan fokus di situ, kamu harus bertumbuh. Bukan berarti kamu hilangkan fokus itu. Bukan berarti kamu hilangkan mengenai baptisan, mengenai penumpangan tangan, mengenai ini. Bukan berarti hilang. Tapi kamu harus bertumbuh. Doktrin elementary. Di sini ada beberapa ya. Coba kembali ke ayat 1. Beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan dasar pertobatan kita pada perbuatan yang sia-sia. Misalnya, dulu kita bertobat artinya apa? Bertobat artinya dulu kita minum, sekarang enggak. Minuman keras, sekarang enggak. Dulu kita merokok, sekarang enggak. Itu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Jangan stop di situ. Oke, kamu dulu perokok, sekarang enggak. Jangan stop di situ. Kamu harus bertumbuh lebih lagi. Jangan berhenti sampai di situ aja. Terus dibilang di situ dasar percaya kepada Allah. Terus lanjutkan ayat 2 tadi. Berbagai pembaptisan, penumpangan tangan. Nah, kalau kita meribut terus di doktrin-doktrin ini, kita nggak akan bertumbuh.
Kita harus masuk lagi di pengembangan pengenalan kita akan Tuhan yang lebih penuh. Tentang kebangkitan bukan berarti dihilangkan. Sekali lagi saya bilang bukan berarti dihilangkan. Tapi ini harus dikembangkan. Bukan berarti dihapus, tapi dikembangin. Ini yang dasarnya, ini isunya, isu yang keduanya di surat Ibrani ini. Kita harus bertumbuh di dalam kekudusan. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran, bukan stop sampai di sana. Banyak orang stop misalnya, dulu saya misalnya perokok, sekarang udah enggak, stop sampai di sana. Tapi kepahitan masih jalan, sakit hati masih jalan, sombong masih jalan, ego masih jalan. Nah ini tidak bertumbuh namanya. Banyak orang merasa dengan tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang seperti tidak berzina, tidak ini, dia merasa, gue udah kudus. Tapi ada hal-hal lain yang kamu harus berkembang, bukan hanya itu. Kamu harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kamu harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Gimana caranya saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Yaitu mengenal kehendak Allah. Mengenal kehendak Allah. Jangan stop sampai di doktrin elementary. Doktrin dasar atau doktrin kekanak-kanakan. Tapi kamu harus bertumbuh lebih dalam lagi. Ya sekarang kita masuk tentang keterangkatan Yesus ke surga. Kita lihat dari sudut Ibrani. Kalau dari Ibrani 1 sampai Ibrani 3, Ibrani pasal 1 sampai Ibrani pasal 3, saudara akan dapati Yesus itu sebagai Raja. Dan momen inaugurasinya, inaugurasi tahu gak? Pengangkatannya waktu Trump ditabiskan jadi presiden itu namanya inaugurasi. Ya, itu di pentabisan. Pentabisannya yaitu pada waktu dia terangkat ke sorga. Saudara akan lihat Yesus itu sebagai raja. Nanti saudara pelajarin sendiri di rumah dari Ibrani 1 sampai Ibrani 3. Itu bicara tentang inaugurasi Kristus. Inaugurasi Kristus. Saudara bisa lihat bersama kita lihat di Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 8. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Iya. Lihat, ini inaugurasi sebagai raja. Terus ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Waktu Yesus di dunia, datang ke dunia sebagai seorang bayi, semua malaikat harus menyembah dia. Terus berikutnya ayat 7. Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Iya, terus ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Lihat, ini kerajaan, ini bicara soal raja. Jadi waktu Yesus terangkat, dia ditabiskan sebagai raja. Terus? Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini penggenapan dari Mazmur 2 ayatnya ke-7. Mazmur 2 ayatnya ke-7. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kuperanakan pada hari ini. Aku memperanakanmu pada hari ini, artinya aku mentabiskanmu pada hari ini. Sebagai seorang raja.
Nah, saudara bisa lihat lagi di Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, duduk di sebelah kanan artinya apa? Bukan posisi, tapi kuasa. Kalau misalnya gini, Ibu Kusuma itu tangan kanannya Pak Yogo. Misalnya, apakah artinya Ibu Kusuma gelayutan di tangan kanan Pak Yogo? Bukan kan? Itu artinya kuasa. Ibu Kusuma punya kuasa dari Pak Yogo. Pak Yogo memberi kuasa kepada Ibu Kusuma. Ya, bukan posisi tapi kuasa. Tangan kanan adalah ungkapan pemerintahan dari surga. Hari keterangkatan adalah proklamasi kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Sekali lagi saya ulang, hari keterangkatan adalah proklamasi kita dan surga kalau Yesus adalah Tuhan dan Raja. Sebenarnya hari keterangkatan ini penting. Sekarang kita lihat di Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Mazmur 47 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ya, terus? Mazmur 47 ayat 2. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Perhatikan, Raja yang besar atas Seluruh bumi. seluruh bumi. Berarti semua bumi dan segala isinya. Dialah rajanya. Terus? Ayat 4. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ya, terus? Ayat 5. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Ya. Saudara dapat bagian di dalam kerajaan surga karena dia. Karena siapa? Karena dia kenapa? Karena dia sudah terangkat sebagai raja. Saudara dapat bagian. Kalau saudara adalah sekutu dia, saudara akan dapat bagian tanah-tanah warisan di sana. Makanya Tuhan waktu terangkat dia bilang, jangan takut dan jangan gentar. Kenapa? Karena di sana banyak mansion, banyak tempat tinggal. Bahasa Inggrisnya itu mansion, villa atau mansion. Oke, terus? Ayat 6. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Iya. Dia terbang, dia naik, dia terangkat dengan diiringi sorak-sorai, dengan diiringi bunyi sangkakala. Terus berikutnya. Ayat 7. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Ya, bagi siapa? Yesus adalah Raja. Terus ayat 7. Ayat 8. Sebab Allah adalah Diulang lagi, Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Terus berikutnya. Ayat 9. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Ya, terus berikutnya. Ayat 10. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Terus oke, sudah sampai sini. Dia raja di surga dan seluruh isinya tunduk di bawah kuasanya. Saya ulang sekali lagi. Dia raja di surga, berarti seluruh isi surga tunduk di bawah kuasanya. Dia juga raja di bumi, raja segala bangsa. Selain dia raja di surga, dia juga raja di bumi. Saudara tahu raja di Inggris siapa? Siapa? Raja di Inggris itu Yesus.
Raja di Arab siapa? Itu udah pinter. Orang dibilang Yesus itu raja di seluruh bumi. Walaupun gak semua orang mengakuinya. Walaupun sekali lagi saya ulang, tidak semua orang mengakuinya. Yesus itu raja di seluruh bumi. Makanya kalau ditanya raja di Inggris siapa? Yesus. Tapi gak semua orang bisa terima. Ya. Raja di seluruh bumi, tidak semua orang bangsa-bangsa di dunia mengakuinya. Saudara simak, tidak ada sejarah dari bangsa di dunia yang lepas dari kehendak dan kontrol Yesus. Kalau dia adalah raja, berarti tidak ada sejarah dari bangsa-bangsa di dunia yang lepas dari kehendak dan kontrol dari Yesus sendiri. Jika Yesus adalah raja bagi seluruh dunia, berarti Yesus juga jadi raja atas gereja. Setuju? Saya tanya sama saudara, apakah semua orang, semua gereja, orang percaya mengakui dia adalah raja? Enggak semua. Bahkan di kalangan kaum percaya sekalipun, enggak semua bisa mengakui kalau Yesus itulah raja. Di gereja berlaku kuasa, jadi di gereja itu berlaku kuasa. Dan pemerintahan siapa? Di gereja. Berlaku kuasa dan pemerintahan. Pemerintahan siapa? Pemerintahan Yesus. Bukan pemerintahan gembala ini, bukan. Pemerintahan Yesus. Kenapa? Karena dia kan raja di gereja ini. Dia raja juga di gereja-gereja lain. Dan saya bilang, ini gereja dalam arti huruf besar. Yaitu kumpulan orang percaya. Gimana dengan gereja dalam arti huruf kecil? Yaitu saudara sendiri dan saya sendiri. Kita adalah gereja. Jadi yang berlaku di kita adalah pemerintahan Yesus, bukan lagi pemerintahan diri kita sendiri, bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Yesus. Kan dia sudah dinobatkan sebagai raja. Dia sudah menjadi raja. Sekali lagi saya bilang, sekali lagi tolong simak baik-baik. Jika dia adalah raja, berarti yang berlaku di dalam saudara bukan lagi pemerintahan, kemauan saudara sendiri atau kehendak saudara sendiri, tapi sudah berubah jadi kehendak Yesus atau kemauan Yesus. Makanya saya tanya sama saudara tadi, apakah semua orang percaya bisa mengakui kalau Yesus itulah raja atas dirinya? Bukti, saya kasih contoh satu ya, misalnya gini. Daud itu punya kerajaan. Ada yang memberontak, siapa? Anaknya, siapa? Absalom, memberontak. Kenapa? Karena dia tidak mengakui kedaulatan raja. Dia mau mendapat bagian dalam kerajaan itu, tapi dengan cara yang salah. Nah, banyak orang Kristen hari ini seperti itu. Tanpa saudara sadar, kita orang Kristen banyak kali atau sering kali kita hidup seperti Absalom. Kenapa? Karena tidak mau mengakui kedaulatan raja di atas segala raja dalam diri kita. Sekali lagi, kita tidak mau mengakui kedaulatan raja atas raja di dalam diri kita. Dan ini saya bilang sama saudara, ini bahaya luar biasa. Kenapa? Kalau Absalom aja tidak tertolong, bagaimana dengan kita? Apakah saudara benar-benar sudah mengakui kedaulatan dia sebagai raja? Apakah saudara benar-benar mengikuti kemauan dia atau kehendak dia? Ini jadi satu PR buat kita.
Saya bilang sekali lagi, ini jadi satu PR buat kita semua. Ketika saudara dibaptis di dalam nama Yesus. Apa artinya saudara dibaptis dalam nama Yesus? Ketika saudara dibaptis di dalam nama Yesus, artinya saudara sembunyi di dalam Kristus Yesus. Saudara tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Saudara masuk ke dalam Dia, menjadi satu dengan Dia. Saudara tidak dibaptis di dalam nama Kaleb. Saudara dibaptis di dalam nama Yesus. Kalau saudara dibaptis di dalam nama Kaleb, saudara menjadi serupa dengan Kaleb. Ngerti tidak? Karena saudara dibaptis di dalam nama Yesus, artinya saudara harus menjadi serupa dengan Yesus. Tujuannya ke sana, saudara harus menjadi serupa dengan Yesus. Kolose 3 ayat 3. Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Lihat, saudara tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nih, ada kertas di sini. Saya masukin. Kertasnya kelihatan nggak? Enggak, udah nggak kelihatan. Udah tersembunyi. Udah nggak kelihatan lagi kertasnya. Harusnya begitu. Contoh, saudara punya potongan ayam, misalnya paha atas. Saudara kasih tepung, laburin tepung sebanyak sampai banyak tebel. Kemudian saudara goreng, ayamnya udah gak kelihatan. Betul gak? Ayamnya sudah gak kelihatan. Udah jadi ayam goreng, udah berubah. Nah itu saudara tersembunyi. Berarti kalau saudara dibaptis di dalam nama Yesus, harusnya saudara sudah tidak terlihat lagi. Bisa ngerti gak? Saudara sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat adalah Yesus yang di dalam saudara. Seharusnya begitu. Ini di dalam kita harusnya Yesus itu yang keluar, Yesus itu yang tertampak. Yesus itu raja. Yesus itu raja. Kalau kita yang nampak, Yesus gak nampak. Kalau kita yang nampak, Yesus tidak terpancar di dalam kita. Sekarang kita lihat Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 6. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saya nanya sama saudara, gimana cara saudara menghalau kegelisahan? Itu udah ada jawabannya. Gimana kalau saudara lagi takut, lagi gelisah? Gimana? Saudara banyak pergumulan, saudara banyak apa? Banyak beban, banyak pergumulan, saudara gelisah. Gimana cara ngatasinnya? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jadi cara menghalau kegelisahan hanya bisa diatasi dengan percaya pada Allah, yang yaitu di dalam Yesus Kristus. Terus lanjutkan. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak mention. Terus? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ, aku jadi raja di situ. Aku jadi raja di situ. Dan seorang raja punya otoritas untuk memberikan. Siapa yang patut diberikan. Dan dia punya otoritas untuk mengambil apa yang tidak patut saudara terima. Itu otoritas dari seorang raja. Kalau saudara hari ini dapat janji Tuhan, saudara pegang janji Tuhan. Kalau saudara punya rumah di bumi, punya rumah di surga, saudara pegang janji Tuhan kalau saudara punya rumah di surga. Tapi hidup saudara sembarangan,
Bukankah Tuhan punya otoritas untuk mengambil rumah saudara di surga? Saya ulang sekali lagi, biar nancep. Kalau saudara hidup sembarangan, saudara pegang janji Tuhan, kalau saudara punya rumah di surga, bukankah dia raja? Kalau saudara bukan sekutu dia, bukankah Tuhan berhak mengambil apa yang tidak saudara, yang saudara sebenarnya berhak tapi jadi tidak berhak? Kenapa? Karena dia raja. Saudara nggak bisa lawan itu. Terus lanjutkan. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya. Ini kerinduan hati dia. Ini kerinduan hati dia. Apa? Berelasi dengan saudara. Berelasi dengan saudara. Yaitu saudara akan dibawa ke tempat di mana dia berada. Permasalahannya di mana? Ini jadi permasalahan hari ini. Kenapa? Karena dia punya kerinduan, kita nggak punya kerinduan. Itu yang jadi problemnya. Dia punya kerinduan, kita nggak punya kerinduan untuk datang dan mendekat kepada dia. Oke, hari Minggu saya ngomong, saudara masih ingat kan? Saya bilang, siapa yang selama 1 minggu ini masih dibangunkan fajar? Gak usah angkat tangan. Saudara lihat hati saudara sendiri. Siapa yang dalam 1 minggu ini masih dibangunkan fajar? Siapa yang mulai hari Senin kemarin mulai membangunkan fajar? Saudara nggak bisa cuman disiplin aja, nggak bisa. Harus membangun kerinduan hati saudara sama dia. Kerinduan dari dalam hati saudara sama dia. Kalau Rita lagi pacaran sama Basa bawaannya mau telepon terus. Bener, saya waktu lagi pacaran sama istri saya itu belum ada yang namanya kartu prabayar, belum ada. Kita pacaran zaman batu dulu. Bener, handphone saya itu kayak batu bata gede. Dulu Sony Ericsson yang gede gitu kayak batu. Nah, itu beneran saya pacaran sama dia. Itu saya bayar pulsa telepon, bayar iuran telepon. Bisa sampai 3 juta itu tahun segitu. 1 bulan. Kenapa? Karena ada satu kerinduan untuk selalu mau dengar suara dia. Permasalahannya sekarang, saudara punya kerinduan gak untuk dengar suara Tuhan? Saudara punya kerinduan gak untuk datang ke Tuhan dan nyembah Tuhan di pagi hari? Saudara gak bisa sekedar mendisiplin. Saya bilang sekali lagi, saudara tidak bisa sekedar mendisiplin. Saudara harus punya rasa cinta akan Tuhan. Gimana Pak saya jatuh cinta sama Tuhan? Saya bilang, lu baca gak sih surat cintanya? Kalau kamu gak baca surat cintanya, yaitu firman Tuhan, gimana kamu mau bangun kerinduan sama dia? Begitu kamu baca, kamu akan lihat betapa baiknya dia, betapa dia mengasihimu, betapa dia mau berkorban bagimu, betapa Tuhan merelakan segala-galanya bagi kamu. Saudara akan bangun pagi dengan rela hati. Dengan rela hati, walaupun siangnya ngantuknya luar biasa. Saya bilang sama saudara, jangan pernah berdoa untuk diberkati. Kenapa? Karena ketika saudara tulus hati, saudara pasti diberkati. Gak mungkin gak. Saudara berdoa karena saudara jatuh cinta sama dia.
saudara sayang sama dia, saudara mengasihi dia, dan saudara pagi-pagi mau menyapa dia. Oke, sampai sini ngerti? Ya. Terus lanjutkan, jadikan dia sebagai raja di dalam hidup saudara. Terus lanjutkan. Yohanes 14 ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Terus? Yohanes 14 ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, Thomas itu pakai otak. Thomas pakai otak. Ya, Petrus pakai otot. Thomas pakai otak. 2O ini. O2. Pakai otak gimana? Kamu pergi kemana? Aku nggak tahu kamu pergi ke situ. Gimana aku bisa pergi ke situ kalau aku nggak tahu? Tuhan jawabnya gini, terus. Ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu jalannya. Aku itu kebenarannya. Dan aku kehidupannya. Kalau kamu belum datang ke Bapa, kamu harus lewat aku. Saudaraku, kalau saudara buka Google Map, saya tanya sama saudara, tujuan menentukan jalan kan? Ya, saudara ketiknya apa? Tujuannya kan? Saudara ketiknya tujuannya, mau kemana nih? Mau ke Gunung Luhur misalnya. Saudara ketik, ke Gunung Luhur. Saudara ketik, nanti jalannya diarahin. Tapi kalau Tuhan terbalik. Jalan itu menentukan tujuan. Saudara jalannya di mana? Saudara jalannya di mana? Nanti kelihatan tujuannya kemana. Terbalik. Saya ulang sekali lagi. Bisa ngerti gak sih? Bisa tangkap? Benar, bisa tangkap? Kalau nggak bisa tangkap, saya nggak ulang lagi. Bisa tangkap ya? Jadi kalau saudara pakai Google Map, saudara lihat, ketik tujuannya kemana, dia arahin jalannya. Tapi begitu saudara percaya Tuhan, saudara nggak usah ketik tujuannya. Karena jalan saudara hari ini menentukan kemana tujuanmu nanti. Sampai sini paham ya? Saudara perlu tahu nggak surga itu kayak apa? Saudara perlu tahu nggak surga itu kayak apa? Saudara nggak perlu tahu surga itu kayak apa, surga itu megahnya kayak apa. Saudara bisa ngelihat di Alkitab, saudara bisa bilang, oh di sana tangisan nggak ada, air mata nggak ada, jalannya seperti emas, jalannya ini banyak batu permata, banyak berlian di sana, banyak ini, banyak itu, semua yang indah-indah. Saudara nggak perlu tahu, sebenarnya nggak perlu tahu itu. Yang penting apa? Saudara jalannya di mana? Bingung. Jadi begini, contohnya begini. Contoh. Biar lebih mudah pakai contoh. Misalnya Ibu Maya mau ke Solo. Mau pergi ke Solo. Misalnya Ibu Maya mau ke Solo. Ibu Maya nggak usah takut. Selama dia di pesawat yang benar, pasti nyampe di Solo. Contohnya seperti itu. Atau Pak Yogo misalnya mau ke Mojokerto. Dia nggak perlu tahu Mojokerto itu kayak apa, Solo kayak apa, nggak perlu tahu. Yang penting apa? Gue naik bis yang benar. Nanti begitu sampai sana, baru gue bilang, iya benar Mojokerto tuh kayak gini. Kita nggak tahu surga itu kayak apa hari ini. Setuju? Yang penting apa? Jalannya benar aja. Kalau jalan saudara benar, saudara pasti sampai di tujuannya. Kalau jalan saudara nggak benar, saudara ibadah ogah-ogahan, dengar firman ogah-ogahan. Saya bilang sama saudara, gimana saudara mau sampai di tujuannya?
Kadang kita nggak perlu tahu tujuannya seperti apa, surga tuh kayak apa. Saudara taunya bagus aja, udah selesai. Yang penting saudara di tempat, di jalan yang benar, udah selesai. Saudara mau ke, misalnya kemarin kita mau ke Pekalongan, udah naik aja ke mobil, drop, udah. Saudara ikutin pelang-pelang jalannya, arahannya. Saudara kan nyampe di tujuannya. Saudara nggak perlu tahu Pekalongan kayak apa, Jogja kayak apa, nggak perlu tahu. Nanti begitu saudara udah nyampe, baru saudara tahu. Yang penting jalurnya benar, jalannya benar. Makanya Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Thomas pakai otak, Tuhan nggak mau begitu. Tuhan bilang, udah lu nggak usah tahu, lu jalan aja di jalan yang benar, udah selesai. Sampai sini jelas? Jadikan dia raja deh. Gak usah saudara cari surga. Surga di mana? Surga di mana? Saya ingat perkataan Yuri Gagarin. Tahu Yuri Gagarin siapa? Nggak tahu? Ya nggak ada yang tahu. Masa nggak ada yang tahu? Bukan tukang mie yang pasti. Yuri Gagarin itu astronot dari Rusia. Tahu alasannya? Salah satu alasannya dia mau pergi ke bulan. Dia mau pergi keluar angkasa. Kenapa? Karena dia mau membuktikan Tuhan itu ada atau enggak. Dia mau pergi seakan-akan dia naik pesawat luar angkasa dan dia nyampe di satu tempat yang dia nggak tahu entah berantah dan dia bilang itu surga. Dia mau cari tahu surga tuh kayak apa. Dan begitu dia keluar angkasa, dia bilang apa? Saya sudah sampai keluar angkasa dan saya menyatakan ternyata Tuhan itu benar-benar gak ada. Itu perkataan Yuri Gagarin. Dia bilang, aku sampai keluar angkasa dan aku menyatakan Tuhan itu gak ada. Lah, nyari Tuhan di tempat fisik, ya mana bisa? Saya pernah ngomong sama saudara, saudara mau ke surga, surga itu tempat rohani. Yang hanya bisa dicapai ketika saudara berjalan dalam roh. Selesai urusan. Gitu aja kok ribet. Ya, sekarang kita bicara soal hidup. Yang penting saudara jadikan dia raja, hidup. Hidup itu pakai kata dua kata dari bahasa Yunani, yaitu hidup diterjemahkan bios, yaitu akar kata dari biologis. Bios, biologis. Dan hidup yang kedua pakai kata zoe. Zoe yang artinya hidup yang bersumber dari Allah atau hidup yang berkualitas. Makanya waktu di Yohanes 10 ayat 10, aku memberikannya hidup dalam berkelimpahan. Orang bilang, waduh kalau kita percaya Yesus kita pasti kaya. Udah kaya akan tambah kaya. Dalam hal-hal yang duniawi. Padahal di situ pakai kata zoe. Yang artinya hidup yang berkualitas. Kalau saudara hidup cuma ngejar harta, saudara cari duit, gak ada duit, saudara sedih. Saya bilang, hidupmu gak berkualitas. Kenapa? Karena hidupmu hanya dibatasi nama rupiah. Hidupmu hanya terbatas rupiah, hanya terbatas dolar, hanya terbatas uang doang. Saya bilang hidupmu gak berkualitas. Otak kita cuma duit aja. Gak berkualitas hidup kita, bener. Saudara mau hidup yang berkualitas? Menyatu dengan Allah, hidup bersumber dari Allah. Jadikan dia raja, hidup saudara pasti berkualitas. Kita ini bios. Tapi kalau kita terselubung di dalam Kristus, kita jadi zoe. Kita ini bios, sekali lagi kita ini bios. Kalau kita masuk ke dalam Kristus dan kita terselubung di dalam Kristus, kita jadi zoe. Hidup
Hidup lama kita pasti harus berlalu. Hidup lama kita pasti harus berlalu. Tapi hidup baru itu harus hadir. Hidup lama itu tergantung dari hidup baru kita. Kalau hidup baru kita akan diperluas, hidup lama kita akan tersingkir. Semua cara hidup lama kita akan terbuang. Sama kayak orang ganti kulit. Luka, habis luka ganti kulit. Mau timbul kulit yang baru? Ya kulit lamanya harus kering dulu. Kulit lamanya harus kering dulu, kulit lamanya harus mati dulu. Kalau kulit lamanya nggak mati, ini nggak akan timbul kulit baru. Ngerti nggak? Saya berusaha menjelaskan pakai contoh. Supaya apa? Supaya ngerti. Oke, sampai sini jelas? Hidup lama harus pergi, baru kita dapat hidup yang baru. Sekarang lihat, Yohanes 14 ayatnya ke-12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, terjemahin ini sebagai apa? Wah, begitu pelayanan, saudara bilang, wah pelayanan saya akan jauh lebih besar dari pelayanan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji, kalau Tuhan bisa bangkitin orang mati, dalam waktu yang sudah mati 4 hari, aku bisa bangkitin, Tuhan akan izinin aku bangkitin orang yang sudah mati 3 bulan. Saya bilang bukan itu maksudnya. Simak nih, ya. Pekerjaan yang lebih besar apa? Penginjilan. Skupnya Yesus sampai di Israel, Yerusalem, di seluruh Israel, Yudea, Samaria. Tapi skupnya saudara dan saya bisa sampai ke ujung bumi. Bisa sampai ke ujung bumi, apalagi sekarang udah ada sosial media. Saudara bisa lebih luas jangkauannya. Jangkauan saudara akan lebih luas. Oleh sebab itu Tuhan bilang, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kau berada. Oke, sampai sini ngerti? Menjadi saksi, kan saya pernah ngomong sewaktu itu. Ya, misalnya, saya ulang lagi sedikit. Ini apa? Ini apa? Air putih. Saya masukin kopi, saya masukin gula, jadi apa? Berubah. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu berubah eksistensi. Kamu berubah wujud. Ya, wujud tampilan tetap begini, casing tetap begini. Casing boleh Nokia 3310. Tapi dalamnya iPhone 17 Pro Max. Casing boleh tua. Dalamnya masih garang di dalam Tuhan. Ya bang, setuju bang? Umur boleh nambah, tapi iman yang harus bertambah itu yang paling utama. Amin. Jangan umur tambah, dosa nambah, umur tambah. Waduh, kejahatan bertambah. Jangan begitulah. Oke? Saya bilang jadikan Tuhan itu raja. Yang pertama, inaugurasi, waktu Tuhan diangkat, dia dinabiskan menjadi raja. Nah yang kedua, kita cepat sedikit. Yang kedua, di Ibrani dibilang Tuhan itu sebagai imam besar. Di Ibrani, orang Kristen itu mengalami aniaya.
Saudara bisa lihat di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14. 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, kita punya imam besar yang melintasi seluruh langit. Dia sudah menjadi imam besar, dia sudah ditabiskan, bukan hanya menjadi raja, tapi juga jadi imam besar. Terus, Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. dia berempati sama saudara dan saya. Sekali lagi, dia berempati sama saudara dan saya. Bukan hanya sekedar bersimpati, tapi berempati. Dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu sedih, dia juga sedih. Kamu nangis, dia juga nangis. Terus lanjutkan. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bedanya cuma di situ, dia dicobai tapi dia nggak berbuat dosa. Terus ayat 16. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, Datang kepada tahta kasih karunia itu, terus supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. mendapat pertolongan yang tepat pada waktunya. Coba bahasa Inggris ya. Help in time of need. Saudara mendapat pertolongan ketika saudara membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya. Walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan delay itu terjadi. Tujuannya apa? Untuk memperbesar kemuliaan Dia. Ya, saudaraku, kita sering main-main dengan Tuhan. Kita nggak pernah menjadikan Dia raja. Kita tidak menganggap Dia sebagai imam besar kita. Ibrani 3 ayat 7 sampai 12. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu Kalau kamu dengar hari ini, jangan lagi kerasin hatimu. Terus, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. terus, Ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. berapa tahun kita sudah melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita? Masa kan cuma satu kali masalah kita bersungut-sungut sama Tuhan? Bertahun-tahun kita melihat mujizat. Satu kali masalah kita sungut-sungut sama Dia. Jangan cobai Dia. Terus, ayat 10. Ibrani 3 ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Iya, 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Mereka nggak akan masuk ke tempat perhentian. 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, jangan sampai kamu murtad dari Allah yang hidup. Saudara, kita selamat. Saudara dan saya selamat. Kenapa? Kenapa? Karena ada pribadi yang pasang badan. Ada pribadi yang pasang badan. Yang harusnya kita yang mati, dia yang mati. Dia gantiin kita. Dia pasang badan buat kita. Dia Allah yang sempurna, Dia mengasihi kita. Dia imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia berempati, walau waktu kita nangis, Dia nangis.
Waktu kita susah, dia susah. Saudara tahu, seperti orang tua yang berusaha untuk anaknya, bersusah hati ketika anaknya susah hati. Ketika anaknya susah hati, dia bersusah hati, itu kayak orang tua kita. Orang tua yang baik ketika anaknya susah hati, orang tuanya juga susah hati. Dia tuh kayak gitu. Dia bukan hanya bukan hanya bersimpati sama kita, tapi dia juga berempati dan dia bisa ambil kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa merasakan kelemahan kita. Dia susah ketika kita lihat kita susah juga. Saudaraku, saudara harus tahu, saudara menderita karena siapa? Saudara menderita kan karena dosa. Masalah itu terjadi karena dosa. Saudara menderita karena siapa? Ya karena roh jahat. Saudara bisa jadi menderita. Kuasa kegelapan membuat orang terbelenggu, menderita di sana. Saudara sadari itu. Oke, Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya senang kata ini nih. Menyelamatkan semua orang yang datang oleh dia kepada Allah. Oleh dia datang kepada Allah. Oleh sebab itu Tuhan kita selalu berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita datang kepada Allah oleh dia. Karena itu doa yang berkuasa pasti selalu diikuti dengan nama Yesus. Sampai sini jelas? Dia jadi imam besar bagi kita. Oleh sebab itu doa kita pada saat kita berdoa di dalam namanya. Dia menjadi perantara kita kepada Bapa di surga. Dia menjadi perantara kita kepada Bapa di surga. Gimana caranya? Kita masuk di dalam kasih karunia-Nya. Sehingga begitu kita datang kepada Bapa, kita di dalam diselubungin oleh kasih karunia itu. Bapa tidak melihat kesalahan kita. Yang dia lihat adalah kesempurnaan anaknya. Saudara lihat ya. Gunung Sinai, itu gunung yang berapi waktu itu. Dan luar biasanya, kita bisa datang ke sana. Karena ada imam besar yang membawa kita ke sana. Dulu hanya Musa yang bisa datang ke sana. Dan Musa hanya bisa berjumpa dengan Allah. Sekarang saudara dan saya bisa datang ke Gunung Sinai yang berapi itu. Saudara akan mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya. In time of need, saat kamu benar-benar butuh Tuhan, dia jadi imam besar buat kita. Saudara, saya cuma bilang, apakah saudara sudah menjadikan dia raja? Dan apakah saudara percaya kalau dia adalah imam besar buat kita, yang menghantar kita kepada Bapa? Ingat, dia sudah terangkat. Keterangkatannya menjadikan dia, menjadikan kita untuk dibawa kepada dia. Amin. Tuhan berkati. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya minta saudara tundukin kepala. Kita masuk dalam doa. Saudara taruh tangan di dada. Kita minta ampun
kalau kita belum menjadikan dia sebagai raja di dalam hidup kita. Masih banyak akunya kita. Masih banyak egonya kita. Kita masih mudah tersinggung. Kita masih emosian. Kita pikul beban itu kemana-mana. Kita nggak jadikan dia raja. Kita hidup semau-mau kita. Saudara taruh tangan di dada. Saudara mulai minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Saudara percaya kalau dia adalah imam besar. Imam besar yang menghantar saudara kepada Bapa di surga. Imam besar yang akan membawa saudara kepada Bapa di surga. Dan dia adalah imam besar yang bisa ngerasain apa yang saudara rasain. Kalau saudara masih terikat dengan dosa, masih terikat dengan kepahitan atau apapun, saudara bilang, Tuhan lepasin aku Tuhan. Aku mau dimerdekakan, aku mau dibebasin Tuhan. Aku mau dilepasin Tuhan. Tolong aku Tuhan dengan caramu. Bukan dengan kekuatanku. Tapi dengan caramu Tuhan. Aku menyadari Tuhan. Aku jauh dari Tuhan. Tapi aku mau hidup mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil aku. Sekarang aku mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Tapi dengan kekuatan-Mu. Aku berdiri, aku berjalan menghampiri tahta-Mu. Tuhan Yesus, mari selubungi aku di dalam kasih karunia-Mu, supaya aku dapat menghidupkan-Mu di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta